gejolak dari masyarakat. Apalagi dengan kemarin ada statement bahwa masyarakat Cilowo dalam hal ini sudah menyetujui bahwa akan dilanjutkan soal sampah massal. Kami menyayangkan soal itu. Kenapa? Karena kami sebagai pewaris peradaban di Kecamatan Takrakan ini menyayangkan dengan sikap orang-orang yang demikian. Kami tidak mau diwarisi sampah, tapi kami mau diwarisi oleh peradaban-peradaban yang baik, bukan diwariskan sampah, apalagi ini sampahnya dari luar. Karena kondisi kota Serang sendiri soal sampah ini belum selesai. Apalagi kemarin ada banjir begitu banyak sampah yang berserakan, berarti di kota Serang sendiri soal pengolahan sampah belum selesai. Kenapa kemudian pemerintah malah fokus mengimpor sampah dari Tangsel dengan iuran yang begitu besar menurut pemerintah, tapi menurut kami dampak ke depan itu sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan dampak ke depannya. Itu. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan teman-teman FKMB ini? Kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa menerima sampah dari Tangsel bukanlah hal yang baik dan positif, karena itu akan menjadi dampak buruk bagi masa depan masyarakat Takrakan. Apalagi melihat kondisi TPSA sendiri ini tidak memadai dan tidak pantas dan tidak selayaknya ini untuk pembuangan sampah. Baik, kembali ke Pak Hadi, sebenarnya kesepakatannya akan terus berlanjut. Lalu tanggapan dari Pak Hadi, kami sebagai pewaris peradaban kami menolak. berarti menolak. Iya. Kak, ini kan ada kompensasi, terus kemudian dianggap bahwa sudah menyetujui, terus kemudian sekarang sebagai pewaris mengatasnamakan bahwa tidak sepakat juga misalnya ada yang tidak berhasil. Apakah memang punya dasar ketika misalkan masyarakat itu memang benar-benar tidak sepakat, atau memang hanya keputusan dari teman-teman FKM sendiri? Sebelum kita mengambil keputusan juga kita sudah berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahwa tidak semuanya sepakat. Malah yang kemarin juga ikut hadir juga menerangkan bahwa itu akan dilakukan sosialisasi kembali. Tetapi apa yang terjadi, malah pemerintah langsung menyimpulkan bahwa masyarakat sepakat. Artinya masyarakat tidak sepenuhnya menerima, masih banyak masyarakat yang menolak. Berapa persen kira-kira? Kalau dipresentasikan kita juga belum mengambil sampel bahwa ini berapa persennya. Yang jelas masih sangat banyak masyarakat yang menolak, apalagi dengan kemudian representatif diambilnya ini cuma masyarakat Cilowo. Tentu dampaknya ini bukan cuma masyarakat Cilowo, dari Kelurahan Pancur, kemudian Bangunjati, Kalangannya ini juga kena dampaknya. Kalau kompensasi kemarin itu khusus masyarakat Cilowo, harus Kelurahan Cilowo aja. hanya kelurahan Cilowo. Hanya kelurahan Cilowo. Kurang dong untuk kompensasi itu. Ya kalau untuk bicara kompensasi kan yang terdampak. Artinya bicara soal terdampak kan bukan soal bau saja. Bahkan soal bau saja ini belum selesai. Masih banyak daerah-daerah yang kena baunya tapi tidak ada kompensasi. Tapi yang mau kita dorong bukan soal kompensasinya, tapi soal bahaya sampah ini ke depan kalau tidak segera dikelola, tidak ada pengolahan dengan baik. Kami sih berharapnya pemerintah tidak impor dulu, lebih fokus pada pengelolaan sampah yang ada. Terus kemudian sosialisasi terkait pengelolaan sampah, terus kemudian kayak kemarin lah kita evaluasi ketika banjir itu kan sampah luar biasa numpuknya. Berarti kan ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai gitu kan. Nah itu saya rasa masyarakat, pemerintah Kota Serang fokus ke situ dulu lah. Jangan fokus tergiur dengan uang sekian miliar kemudian sampah diimpor, ditimbun di sana dan tidak ada pengelolaan. Nah ini kan untuk kedepannya ini sangat bahaya. Berarti 100% Kemarin Pemkot juga menyatakan bahwa masalah sampah ini bukan lagi hanya tanggung jawabnya atau bebannya di Lurah Kembali. Perlu cara bersama, artinya perlu misalkan keterlibatan semuanya untuk mensosialisasikan agar misalkan menjaga lingkungan seperti itu, misalkan memilah sampah. Apakah teman-teman sendiri sudah melakukan upaya sosialisasi itu, tidak hanya misalkan tentang bahaya sampah, artinya bagaimana cara teman-teman mengedukasi masyarakat
masyarakat untuk pandai mengelola sampah. Itu juga sudah kita bicarakan dan kita diskusikan, dan itu akan dilanjutkan sama kita kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemarin juga kita sudah berdiskusi banyak, akan tetapi malah bukan itu yang ditindaklanjuti dan dikerjasamakan dengan kita, malah pemerintah ini fokusnya bicara soal impor sampahnya. Berarti upaya itu sudah dilakukan. Sudah. Berarti kurang lebih 100% katanya yang sepakat. Nah, yang menariknya uang kompensasi itu dipakai untuk apa? Nah, kalau uang kompensasi yang dikasih ke masyarakat kan terlepas itu masyarakat secara individunya. Untuk kegunaannya ada yang mungkin untuk beli sembako dan lain-lain mungkin. Berarti bukan untuk mengelola sampah juga. Nah itu tidak, ya. Karena itu lebih pada soal individunya masing-masing ya, kalau terkait kompensasi itu, karena diserahkan secara individu. Cuma yang jelas lagi-lagi kita sangat menyayangkan. Padahal bicara soal pembangunan yang kemarin ya evaluasi juga belum ada kan. Ini kenapa pemerintah langsung dulu mau ada yang periode kedua kan? Padahal yang pertama juga belum ada evaluasi. Oh, hasil evaluasi juga belum disampaikan. Belum ada, makanya kita menanyakan soal itu. Evaluasinya mana gitu, hasil evaluasi apa yang dievaluasi, hasil evaluasinya apa? Kenapa kemudian pemerintah mau impor sampah kembali? Kemarin berapa sih kan kompensasinya? Kalau kemarin kan ada kisaran dari ini kan beda-beda ya presentasinya, ada yang per kakak itu ada yang 150, terus kemudian ada yang 350, ada yang 700, yang 800 itu ada. Itu masing-masing tergantung zona ya, yang terdekat itu lebih besar karena sedang Madas sedang ke sana. Tapi dalam hal ini kami mengajak para masyarakat bukan tergiur soal kompensasinya, tapi bicara soal dampak kedepannya ini bahaya ke depan. Kalau nominal gelondong berapa itu? Nominal kemarin ada 19 miliar kan, yang kemarin terus Pak Wali katanya nominalnya 21, kemudian yang terpakai itu baru 19, itu termasuk yang dikompensasikan untuk masyarakat. Yang dikompensasikan nanti 19 miliar. Itu yang digelontorkan untuk Cilowong. Nah, kalau yang kompensasinya berapa? Kalau untuk kompensasi kisaran kemarin itu ada 8 sampai 850 ya, total dari seluruhnya. Terus kemudian ada beberapa hal yang tuntutan yang kemarin juga kan masih banyak yang belum terrealisasikan, masih banyak. Nah, urusan begitu kan ini riskan, sensitif sekali. Ada konflik di masyarakat. Kalau itu kita nggak pernah dengar konflik di tengah masyarakat persoalan itu. Karena masyarakat juga kemarin itu sebenarnya bukan fokus pada kita dapat uang berapa gitu, tapi bagaimana serius pemerintah ini menangani soal sampah. Makanya kemarin tuntutan juga bukan soal nominal, tapi soal pelayanan untuk kesehatan masyarakat, terus kemudian untuk pendidikan, beasiswa pendidikan, ke arah sana dan Berarti kalau misalkan untuk uang kompensasi yang dibagikan seperti itu tidak tepat atau ini? yang menurut saya kurang tepat. Iya, karena sok dievaluasi untuk penggunaannya. Apalagi sekarang misalkan dievaluasi ya apa gitu, sisanya masyarakat itu. Saya rasa mungkin jadi sama juga. Tapi kalau misalkan kompensasi itu bentuknya barang dan fasilitas umum yang bisa digunakan Untuk mengolah sampah segala macamnya, untuk mengolah sampah itu saya rasa lebih fair lah gimana. berarti asas manfaatnya tidak kena. Iya. Dan itu kan hanya sebagai apa ya, masyarakat Cilowong saja. Dan saya rasa ini bukan cuma tak-takan saja ya, tapi seluruh masyarakat Kota Serang juga harus menyikapi lah soal ini. Tapi kalau misalkan masyarakat di sekitar di zona ring 1 PKS Cilowong itu ada gejolak profesi penolakan atau memang sudah sepakat karena memang ada kompensasi atau gimana? Kalau kemarin kan awalnya menolak, terus kemudian sepakat karena ada kompensasi, karena masyarakat itu tidak ada pilihan. Tetap dilanjutkan juga masyarakat teriak-teriak nggak ada perhatian kan, maka masyarakat menerima soal itu yang ada terpaksa. Maka masyarakat juga prioritaskan dulu lah. Kalau pembangunan bicara soal sampah ya selesaikan dulu. Kalau sudah pernah dilakukan kajian nggak tentang misalkan secara teknis terkait kondisi Cilowong? Karena kan kalau misalkan terus bicara soal kompensasi tentang misalkan anggarannya, ya kan tidak akan selesai dan sangat sensitif karena memang ada mungkin dimungkinkan ada oknum yang menuai manfaat dari itu.
Nah, kira-kira sudah dilakukan nggak kajian teknis? Oh ini misalkan struktur pembangunan Cilawong kurang tepat karena memang sebelumnya seperti ini sudah dilakukan. Kalau untuk kajian soal kondisinya kita sudah pernah, tapi hasil pembangunan hari ini belum, karena ini belum dibuat. Tapi kalau untuk awal kita melihat kondisi, kita langsung ke sana. Pasca longsor yang kedua kalinya, ketiga kalinya, ini kan longsor udah ketiga kalinya. Kemarin kemudian ada korban kan, kita tinjau langsung ke sana. Dan saya rasa ini nggak cocok gitu untuk pembuangan sampah karena curangnya terlalu tinggi, riskan untuk longsor. Dan di bawahnya juga nggak ada penduduk. Dan saya rasa secara aturan juga di Perda RT 2011 juga untuk Cilowong kan nggak ada daerah khusus gitu untuk TPSA gitu, itu tidak disebutkan gitu di situ. Konkretnya menolak untuk dikirim sampah dari Tangsel atau memang teman-teman meminta ada solusi lain dari kompensasi itu, contohnya tidak dibagikan secara langsung tapi misalkan diberikan alat untuk mengolah sampah segala macamnya untuk kepentingan kebersihan lingkungan. Kita tetap menolak sampah pada intinya. Iya, pada intinya kita tetap menolak, tapi kita tidak pernah menutup diri untuk membuka ruang-ruang diskusi kepada pemerintah, dan ya kita akan selalu mengedukasi kepada masyarakat. Dan kita juga mengajak kepada seluruh aktivis, terus kawan-kawan mahasiswa, terus pegiat lingkungan untuk sama-sama mendiskusikan soal ini. Jangan sampai kemudian melihat, wah masyarakat juga udah menerima, terus kemudian diskusi-diskusi soal terkait lingkungan ini selesai gitu. Tapi enggak. Karena masyarakat juga mungkin kurang adanya literasi atau pengetahuan soal bahaya sampah yang begitu besar gitu. Nah, itu kan bingung. Karena masyarakat kan tahunya nggak ada uang, terus kemudian ya kita tolak juga percuma lah. Kalau sebagian menerima ya tetap aja lanjut kan gitu. Kebanyakan sih masyarakat berpikiran begitu. Akhirnya ya masyarakat menerima dengan syarat tadi. Di sini mahasiswa mau demo atau enggak? Langkah konkretnya pasca konferensi pers nih. Kita lihat perkembangan dulu ya. Kalau sekiranya memang kita mengharuskan turun ke jalan, ya kita turun ke jalan. Kalau masih dibuka ruang-ruang diskusinya, kita diskusi. Apalagi kan kemarin juga kita sudah membuka ruang diskusi, alhamdulillah nggak hadir gitu dari orang. Berarti kemudian akan demo ya berarti ya? Kalau misalkan ruang diskusinya tidak dibuka, itu sih. Intinya kalau misalkan ada ruang diskusi, hari ini kalau kita minta LH datang ke kita kayaknya, kalau kita sudah datang ke sana, kita akan datang ke sana dengan orang-orang. Nggak mungkin sih. Ini kalau yang ditolak cuma dari Tangsel nih, kalau dari kabupaten. Nah itu satu lagi nih, ini kan berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Serang juga ya. Sempat diskusi juga mengenai soal sampah dari Kabupaten Serang. Ini juga kan soal kompensasinya nggak jelas. Saya lebih baik ditolak juga. Ngapain? Dan kita harus tahu juga detailnya, karena itu kan warisan ataupun yang dulunya punya kabupaten terus kemudian diserahkan ke Kota Serang. Nah, sekarang secara administrasinya sudah sepenuhnya milik Kota Serang apa belum? Dan kalau memang sudah, seharusnya Kabupaten Serang jangan bandel untuk bayar kompensasi. Selayaknya kayak misalkan ya, dilakukan Pak Aksor. Kan begitu. Kalau memang nggak ada kompensasi ya sudah di stop aja. Apa yang pemerintah takut? Kita siap kok menolak soal itu. Sampah dari KP3B juga buangnya ke Cilowong. Kira-kira misalkan ada atensi ke PWH. PWH misalkan gitu kompensasinya harus lebih gede misalkan gitu. Ya kalau soal atensi itu kan bicara soal aturan bakunya aja lah. Oh gitu. Yang jelas kemarin juga kan Kadis yang sebelumnya juga menyampaikan bahwa perhatian dari pemerintah provinsi juga nggak ada terkait TPS. Saya rasa itu harus juga diperhatikan oleh, jangan sampai cuma ngebuang sampahnya aja gitu. Tapi nggak jelas kompensasinya ya. Kompensasinya nggak jelas. Kalau memang nggak jelas tolak lagi aja. Kita fokus dari Kota Serang aja gitu untuk ini. Kalau memang sekiranya nggak jelas, ngapain takut gitu. Kita siap kok, siap membantu pemerintah untuk melakukan penolakan dulu. Jadi pemerintah jangan merasa sendiri lah. Intinya kita KNT juga ada di barisan pemerintah. Berarti pada intinya fokus pada persoalan sampah sekota Serang. Iya. Nah, Kota Serang sekarang kendalanya kekurangan armada. Kira-kira ada atensi nggak untuk penambah untuk DPRD menyetujui penambahan armada seperti itu untuk harus disetujui sama DPRD. Kalau tidak disetujui ini juga perlu kita tanyakan. Bila perlu kita rame-rame datang ke DPRD. Kalau perlu ya dan diharuskan kita turun ke sana ya kita turun ke sana.
kalau sekiranya DPR-nya nggak dengar. Itu sih. Cukup. Cukup. Makasih ya. Kan nama lengkap Samsul nanti. Nggak pakai. Samsul Bahri. Isi salah, isi pas ganti. Nekan WH jangan nekan WH. Oh siap. Ya itu mungkin pertemuan sama konferensi pers dari Forum Komunikasi Mahasiswa Taktakan mengenai impor sampah Tangsel jilid 2 ya. Itu mungkin kilasnya seperti itu mungkin. Ya. Copot. Pegang lagi barisan yang video. Mantap. Nggak usah fokus teman dulu bener. Dan belakang Baris lagi tadi, enggak usah tempelin. Nggak tempel lagi bener. Gitu sih nggak. Udah biar Go lagi go. Gimana? Udah. foto dulu ya. Ini agak ke bawahan dikit. Motor. Kau kamera ini dulu, kamera. 1, 2, 3. Bawahan dikit bawahan. Nah, ini agak angkat. Oke. Bagus yang foto bareng ya. Bagus untuk ini. Coba ini tukeran ke tengah. Nah. Jangan di sini. Oke. 1, 2, 3. Video ini namanya, penyampaian sikap ya. Iya, ya kami Kota Serang menolak keras. Reklamin dulu enggak? Langsung. Kenteng sebentar tekan. Enggak, ini mah pernyataan sikap aja. Kami Forum Komunikasi Mahasiswa Taktakan menyatakan sikap bla 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 Iya, gitu. menolak misalnya Maksudnya. sampah jilid 2 Nah. dan dari Kabupaten Serang. Dengan saya aja. Ya udah mulai. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kasih doa. Nanti saya. Kalau dari sini aja videonya, nanti dikirim aja juga boleh sini. Nah, siap ya. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Taktakan. Papa lihat ya. Ampun aing mah. Ya. Siap, 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Taktakan. Itu mana tiga? Itu tadi. Baru nanti di akhirnya mahasiswa. Nanti yang mau menyampaikan sikap siapa dong? Betul. Oh, ya, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Samsul Bahri bersama rekan-rekan mahasiswa Taktakan menyatakan sikap menolak keras sampah Tangsel jilid 2 dan sampah Kabupaten Serang yang nggak jelas kompensasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Taktakan. Emang boleh. Udah orang ini. Udah cemen. Kita boleh dipecat. Kita lurah deh. Dimasuk lagi aja. Lama dia mau kasih. Ya udah, Bang. Kerja waktu ini beda lah. Prok. Wow.
Share. Wih, lagi live, HP kita lagi live. Ya, bisa ya. Mungkin itu konferensi pers Forum Komunikasi Mahasiswa Tak-Takan tentang impor sampah Tangsel jilid 2 ya. Kita kawal terus untuk sampah Tangsel ini jangan sampai ada kerugian dari Kecamatan Tak-Takan itu sendiri ya. Siap. Samsung